Baca nggak sumpahnya? Baca nggak tupoksinya? Seluruh kota kabupaten. Kalau kondisi alun-alunnya kayak gini apa nggak malu? Jadi kalau lu tadi udah ngomong, Pak suratnya udah saya bikin ke Kadis, saya akan tegurin. Alun-alun tentu digunakan juga sebagai tempat olahraga, bukan hanya tempat jualan. Apa yang ngasih izin di sini di dalam? Ampun dah. Sama si Tony nih nanti minta apa sih itu Naryo nih? Kabel-kabel PLN nih ya? Tony diangkutin aja nih. Kosongin. Nggak usah pakai peringatan kan? Peringatan 1, 2, 3. Apa namanya dari UPTD ada ini nggak? Nah, dari UPTD yang hanya ada ini nggak? Izin? Nggak ada izin. Nggak ada ya? Nggak pernah ada izin. Makanya kasih sanksi itu ya, kalau PTD-nya. Peringatan dia harusnya kan dia laporan. Kan juga di bawah UMKM mereka. Coba pada UMKM panggil. Ampun ya. Harusnya kan nggak begitu. Udah tegur, mereka udah secara lisan, secara itu. Tapi katanya udah kemana? Udah izin sama bapak. Izin sama bapak siapa? Saya? Iya. Itu selalu mengatasnamakan. Makanya kalau kayak gitu lu wajibnya apa sih? Bikin surat nggak sih? Laporan. Laporan, nanti kalau misalnya memang udah sama gue baru nanti gue ngomong, udah izin sama gue. Kira-kira masuk akal nggak sih? Gue juga baru duduk tanggal 20 Februari. Sementara lu dilantik tanggal berapa? Lu dilantik kapan? September. Oh, September. 23. Jadi begitu lu tegur, udah izin sama Pak Wali Kota gitu yang lama. Aneh kan? Coba masuk akal nggak? Saya 20 September belum jadi apa-apa, jadi pengangguran. Kamu begitu duduk lantik, harusnya kan kamu lakukan nih. Apa yang bisa saya lakukan? Yang nggak tertib saya tertibkan. Ada ingin bahwa sesuatu itu lebih baik. Jadikan prestasi. Pernah dengar nggak? Jika pada saat saya 5 tahun jadi kepala daerah, ada orang yang karena perintahnya Pak Tri untuk melanggar aturan di Bekasi Timur. Ada nggak? Siapa pada saat kamu di situ dia bilang Pak Tri, ya kamu lapor ke kepala Kadismu. Kalau ada kayak gini nggak laporan ke Kadismu? Saya kemarin Surat? ya, Suratnya ke siapa? suratnya belum dilanjutkan. Kemarin gini, gimana sih? Izin Pak. Bukan nih pertanyaan gue nih, gue jadi kayak bukan bahasa Indonesia. Iya. Lo kalau kayak gini, laporan nggak ke Kadis lo? Laporan Pak, bikin surat. Tapi suratnya belum dilanjutkan. Dia berarti belum bikin. Gimana sih? Ini udah berapa hari? Ada berapa? Bulan ada. Nah, harusnya kan begitu satu muncul lo lapor nggak? Mohon petunjuk nggak? Itu sebelum saya udah ada tuh. Zaman saya. Sekarang belum ada lo. Sebelum zaman lo nih. Iya. Lo diangkat ke sini. Lo dapat TPP nggak? Dapat. Nah, tugas lo apa? Menjaga kamu tertentu. Nah, kalau ada gitu kewajiban lo nggak? Atau lo tunggu sama ini yang atas yang kemarin-kemarin? Jadi dianggap diwarisan. Baca nggak sumpahnya? Baca nggak tupoksinya? Kan aneh kalau jawabannya kayak gitu kamu. Di Plaza Candrabaga, bagus ya? Enak nggak? Tertib nggak? Ada nggak kita pengen di tempat tugas saya pengen seperti kayak gitu? Selalu memang seperti itu. Sama nggak dengan apa yang kamu lakukan hari ini? Jadi hanya ucapan, hati dan tindakan kamu nggak sama. Kalau kamu tidak memberikan nilai tambah, kamu harusnya merasa berdosa. Karena uang rakyat yang kamu bayarkan. Apa yang bisa saya berikan kepada kotaku ini biar bersih, kotaku biar nyaman. Jadi kalau lu tadi udah ngomong, Pak suratnya udah saya bikin ke Kadis, saya akan tegurin Kadisnya. Cuma persoalannya Kadisnya kan nggak tahu. Buat apa ada, makanya kenapa disebut ada UPTD, karena dia teknis. Hal-hal ini teknis nih. Pak Kadisnya bikinnya kebijakan. Kebijakannya apa? Koordinasi sama Kasatpol PP, koordinasi sama polisi, koordinasi gitu loh.
Siap, siap. Masa gua ajarin lagi kayak tugas tupoksinya? Kamu udah pernah nggak, bukan jabatan pertama, ya kan? Artinya karir lo kan udah bagus, bayangin dari tingkatnya kecamatan sekarang tingkatnya tingkat kota nih, dinas. Akan lebih banyak kelihatan kalau lo punya prestasi bagus kayak gini. Lo naik jabatan nggak bayar kan? Enggak. Iyalah, nggak ada yang bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Wali Kota meninjau lokasi. Memang pertemuan yang Wali Kota dapati bahwa memang ini terkesan tidak terurus. Jadi dari Pak Wali Kota untuk memanggil beberapa dinas terkait, mulai dari dinas perhubungan, dinas pertamanan, dinas terkait, lingkungan hidup, sama satpol. Artinya sebenarnya ini membutuhkan sinergitas semua dinas untuk bagaimana menciptakan, mengidealkan apa yang Pak Wali Kota sampaikan, gitu loh. Dan ini sebenarnya persoalan sederhana, apalagi kan hari ini gubernur kita udah memberikan contoh bagaimana kerja itu langsung dan memang koordinasi itu benar-benar segera gitu. Jadi harusnya di sini sudah bersih dari yang namanya dari yang tidak terkoordinir dengan baik, karena di situ nanti akan ada dinas UMKM yang bisa mengkoordinir mereka di salah satu titik yang memang tidak mengganggu kegiatan sosial. Apalagi tadi Pak Wali mengatakan akan membuat track yang panjang. Artinya memang ini kan diperuntukkan untuk pusat sosialisasi masyarakat, dan di Pak Wali memperhatikan lampu-lampu yang tidak berfungsi, yang pohon menutupi lampu dan lain sebagainya. Artinya kepala dinas hari ini dituntut untuk bagaimana merealisasikan itu dalam waktu segera untuk bisa membuktikan bahwa mereka itu dengan baik. Terima kasih buat Bapak Wakil Ketua Dewan, Bapak Faisal dari Fraksi Golkar yang juga ikut peduli ya terkait dengan tata kelola taman-taman yang kita miliki. Saya kira ini adalah bagian aset milik seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, dan tentu pada akhirnya bisa dinikmati ya, karena taman adalah merupakan ruang demokrasi, ruang sosialisasi, dan ruang gratis bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Mudah-mudahan perlahan bertahap, tentu dukungan dari warga masyarakat Kota Bekasi, mari kita ciptakan Kota Bekasi yang nyaman dan juga sejahtera warga masyarakat. Terima kasih. Sip.